Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa PKS TV. Kali ini kita akan silaturahim ke salah satu tokoh di kota Palembang. Seolah kita semua sudah mengenalnya. Siapa dia? Ayo kita ikuti perjalanannya. Kita sudah sampai di kediaman Habib Mahdi. Beliau yang akan kita kunjungi. Ayo, kita berjalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lumayan banyak yang di lockdown. Tapi insya Allah dakwah tetap jalan, Habib. Alhamdulillah. Karena lockdown. Wasilah-wasilah lain bisa kita gunakan seperti streaming, media dan lain-lain. Alhamdulillah. Kami Habib dari PKS TV, alhamdulillah sebelumnya jazakallah. Alhamdulillah. Bisa diterima di tempat saung yang cukup teduh dan nyaman ini. Kami silaturahim ke Habib, memintakan nasihat-nasihat, arahan-arahan, bahkan mungkin ide-ide pikiran Habib yang insya Allah untuk menyemangati kami, para kader dan juga insya Allah para umat muslim seluruhnya. Alhamdulillah Habib, dalam bulan puasa ini kami juga tetap seperti kata Habib tadi, walaupun suasana lockdown, tetap semangat untuk memberikan arahan-arahan, taujih, nasihat kepada kaum muslimin. Dan pada kali ini Habib kan salah satu ulama, salah satu juga dai yang cukup didengar oleh masyarakat Palembang. Mudah-mudahan hari ini kami juga mendapat masukan-masukan nasihat dari Habib. Sama kami dalam kesempatan kali ini mungkin dalam bulan puasa ini kan keberkahan itu banyak. Gimana kiat-kiat kita supaya mendapatkan maksimal berkah selama bulan Ramadan ini? Iya, kalau cerita masalah keberkahan, kita memang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa bermohon kepada Allah agar diberkahi. Bahkan sebelum Ramadan kita sering baca doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 2 bulan sebelum puasa, sebelum puasa sudah minta berkah dari Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban mengantarkan kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Apa itu berkah? Apa itu berkah? Berkah itu dalam bahasa para ulama mengatakan an-numu wa ziyadah, artinya kesinambungan dan tambahan atas nikmat. Jadi kalau kita dapat nikmat, yang harus kita minta keberkahannya atas nikmat tersebut. Jadi bukan cuma nikmat kita dapat tapi tidak barokah. Maka itu kita sering minta. Termasuk dalam doa bulan Ramadan, Allahumma ya biasa dibaca di masjid, Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Minta berkah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang keberkahan ini yang mahal. Nikmat tanpa barokah kosong. Nikmat tanpa barokah dia akan berubah menjadi satu hal yang tidak bersahabat justru kepada orang tersebut. Makanya kita dianjurkan minta nikmat. Allahumma kama an'amta fazid. Ya Allah, sebagaimana kau berikan kepada nikmat kepada kami, tambah ya Allah. Wa kama zidta fabarik. Dan sebagaimana kau tambah itu, berikan keberkahan atas tambahan tersebut. Karena harta yang tidak keberkahan. Karena berkah ini yang mahal. Bahkan dalam Al-Quran Allah jelas menegaskan, andai penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan kami bukakan pintu keberkahan atas apa yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Yang turun dari langit itu nikmat, hujan itu nikmat. Tapi kalau nggak berkah, bisa jadi musibah. Yang keluar dari bumi ini nikmat,
karunia Allah. Tapi kalau tidak diberkahi, tidak membawa manfaat. Maka itu Allah berfirman, walau anna ahlul qura, andai penduduk negeri amanu wattaqau, beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan pintu keberkahan dari apa yang turun dari langit dan juga yang keluar dari dalam bumi. Jadi berkah dari atas, berkah dari bawah. Dan Indonesia ini adalah negeri yang luar biasa, penuh dengan kenikmatan dari Allah. Tapi pertanyaannya, apakah keberkahan tersebut bisa kita dapatkan? Dan dari semua keberkahan ini, dari semua nikmat ini, sumber keberkahannya, pintu keberkahannya dibukakan oleh Allah melalui satu manusia pilihan Allah, kekasih Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pintu yang Allah siapkan bagi kita untuk mendapatkan keberkahan. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan kita membaca salawat kepada beliau. Itu mendatangkan keberkahan. Jadi setiap pekerjaan yang diawali dengan salawat, maka insya Allah pekerjaan tersebut akan membawa keberkahan. Kemudian dengan mengamalkan sunnahnya, setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad, maka pekerjaan tersebut akan membawa keberkahan. Maka semua, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kalau kita ikuti sunnah Nabi, maka semua yang kita lakukan tersebut akan membawa keberkahan. Orang cari bangun dari tidur ikut tuntunan Nabi, maka tidurnya jadi tidur yang barokah. Orang yang tidur ikut tuntunan Nabi sampai bangun, maka tidurnya itu jadi tidur yang barokah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah, maka rezekinya akan menjadi rezeki yang barokah. Orang yang mendidik anaknya dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah, maka anaknya akan menjadi anak yang barakah. Orang yang makan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah, maka makanannya akan menjadi makanan yang barokah. Semua hidupnya, semua kehidupannya, sepanjang umurnya, jikalau dia lakukan itu dengan cara Nabi besar Muhammad, maka umurnya akan menjadi umur yang barokah. Ini yang mesti kita giatkan di masa sekarang ini. Kalau kita mau lihat, bahkan dalam sesuatu yang mungkin bagi kita mungkin tidak masuk akal, tapi dengan keberkahan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan itu. Sebagai contoh misalnya cerita makanan. Makanan yang kita makan, terkadang kita ini sudah makan banyak tapi merasa kurang. Ya. Tapi dulu orang-orang dulu makanan sedikit mereka cukup. Bahkan para sahabat Nabi dalam riwayat sedikit dengan berkah Nabi, dan itu salah satu mukjizat beliau, makanan ini jadi banyak. Padahal sedikit awalnya Habib. Sedikit. Dalam perang Khandak misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari berjalan bersama para sahabatnya untuk mengikuti peperangan. Dalam perang Khandak ini Salman Al-Farisi mengusulkan, karena musuh mau nyerang, supaya Rasulullah membuat parit yang besar mengelilingi di titik-titik di mana mungkin musuh masuk, dibuat parit sebagai benteng pertahanan. Biasanya benteng naik ke atas, ini bentengnya justru ke bawah. Ini ide Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman itu mengambil ilmu dari Persia karena beliau asli dari sana. Maka kemudian Rasulullah melakukan itu, dan dalam keadaan kondisi yang cukup sulit. Dalam riwayat Rasulullah ikut bekerja, dan saat beliau ikut tersebut terdengar suara gemertak seolah tulang belulang beliau berbunyi. Padahal itu berasal dari batu yang mengganjal perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sepanjang waktu mengganjal perutnya dengan batu, menahan lapar. Sampai ada salah satu sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari melihat kondisi tersebut tidak tega. Datang dia kepada istrinya, nanya apa ada di rumah, ada apa nih yang bisa kita sajikan buat Rasulullah. Dijawab istrinya, nggak ada apa-apa, ada beberapa gram gandum, ada kambing kecil milik kita di belakang itu. Nah, kalau begitu aku akan potong kambing, kau siapkan, kau masak. Aku ingin ngajak Rasulullah makan bersama, ingin menjamu Rasulullah. Ini para sahabat mau cari berkahnya Rasulullah seperti itu. Akhirnya
selesai dia siapkan itu, dia perintahkan istrinya untuk masak. Dia pamit kepada sang istri, saya akan mengundang Rasulullah dan beberapa sahabat secukupnya makanan ini. Istrinya bilang, Jabir jangan bikin malu. Artinya jangan banyak ngundang orang. Gitu. Makanan ini nggak cukup. Tolong jangan banyak bawa orang, nanti malah nggak cukup. Baik, Jabir sampai kepada Rasulullah, dia berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ada masak sedikit makanan, jikalau Paduka berkenan, saya mohon Paduka berkenan ikut makan bersama saya di rumah, ajaklah beberapa orang yang kau anggap pantas untuk kau ajak. Tiba-tiba Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Wahai para sahabat, berkumpul. Ayo sekarang kita pergi ke rumah Jabir. Jabir sekarang ngundang kita makan. Jadi malah diundang rame-rame. Seluruh. Dan saat itu dalam riwayat kekuatan perang Khandaq saat itu 3.000 orang. 3.000 orang. 3.000 orang pasukan tentaranya. Tidak diriwayatkan berapa ini jumlah yang bekerja. Tapi kalau kita 3.000 yang ikut perang, kalau yang ikut persiapan saja sepertiganya 1.000 orang. Kalau separuhnya berarti 1.500 orang. Sedangkan ini makanan cukup untuk 5 orang. Akhirnya Jabir tidak bisa berbicara karena ini Rasulullah. Tidak ada sahabat sedikit pun berani membantah perintah Rasulullah. Rasulullah mengerti kekhawatiran Jabir. Wahai Jabir, kembalilah, bilang sama istrimu masaklah seperti biasa, tapi sampai selesai jangan dibuka. Tunggu saya datang nanti. Begitu pesan Nabi. Begitu pesan Nabi. Dan kemudian Rasulullah jalan ke rumah Jabir bersama para sahabatnya. Para sahabat ngantri. Kemudian Rasulullah langsung yang membagikan makanan. Sahabat semua makan sampai selesai, nambah lagi sampai selesai. Kata Jabir, bukan hanya makanan tersebut cukup, malah lebih, dan apa yang dimasak oleh sang istri tidak berkurang sedikit pun. Inilah barokah Rasulullah. Jadi kalau kita makan pakai cara Rasulullah, ikut tuntunan Rasulullah, apa yang diberikan oleh Allah sama kita itu sudah cukup. Dan ini penting, wabil khusus di era kita sekarang ini. Kadang-kadang di era pandemi ini adab-adab Rasulullah diabaikan. Banyak orang sudah dapat makanan sedikit, kurang lagi, mau dapat lagi lebih banyak, Keberkahan itu padahal keberkahan qalilun fihi barakah khairun min katsir ma fihi barakah. Sedikit tapi berkah lebih baik, lebih bagus daripada banyak tapi nggak ada keberkahan. Nah, ini penting bagi kita untuk menghidupkan kembali. Kalau bahasa di Jawa itu ada namanya ngalap berkah. Cari berkah. Dan pintu berkah itu lewat Nabi Muhammad. Pewarisnya para ulama. Orang dulu berlomba-lomba menjamu para ulama makan. Kalau yang ada nasi berkah itu gimana? Nah, nasi berkah itu artinya begitu. Artinya makanan itu makanan berkah. Berkah acara setelah dibacakan Al-Quran, setelah dibacakan sholawat Nabi, ayo bawa pulang, udah berkah. Berkahnya apa? Berkahnya karena udah dibacakan Al-Quran, dibacakan sholawat, insya Allah nasi ini membawa kebaikan. Karena nasi yang berkah, makanan yang berkah, apapun itu kalau dimakan, insya Allah gak datang penyakit. Karena berkah. Gitu. Kita lihat sekarang orang-orang dahulu kalau nyari berkah, kita lihat ngundang ulama makan, ajak kiai makan. Setiap sholat Jumat dulu di masjid-masjid, kalau selesai khotibnya turun, itu berlomba-lomba mereka ngajak kiainya makan. Kenapa? Karena memang mereka berharap keberkahan sebagaimana yang ada pada Rasulullah. Berharap keberkahan bagi keluarganya, bagi makanan yang mereka sajikan. Dan ini insya Allah melalui tayangan kita hari ini bisa mulai kita hidupkan kembali. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh kecuali orang-orang yang meyakini hal tersebut. Dan Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Jadi beliau tadi kita saksikan dalam perang Khandaq ikut bekerja dan ikut menggali parit, bahkan ada batu-batuan yang digali tidak bisa digali oleh para sahabat, yang bisa memecahkan batu tersebut adalah Rasulullah. Allah berikan beliau kekuatan, Allah berikan berbagai macam kemuliaan kepada beliau. Tapi Rasulullah di balik kemuliaan tersebut tidak membuat beliau lupa diri. Satu hari beliau bersama para sahabat lagi ngumpul. Kemudian mereka bilang, udah kita ini ada kambing satu. Mereka ingin mengajak Rasulullah makan.
Sahabat bilang, ya udah mana kambingnya? Saya kasih kambingnya. Satu yang lain, ya udah saya potongnya. Satu lagi bilang, ya saya ngulitinya. Jadi semua berebut mau Ya, bekerja, Habib, ya? saya yang nyincang-nyincangnya, saya yang membersihkannya, saya yang masaknya, saya yang cari bumbunya. Semua sudah habis. Sahabat berebut. Jangan sampai Rasulullah ikut bekerja. Tapi Rasulullah nggak mau ketinggalan. Semua sudah bilang mereka ngambil job pekerjaan masing-masing. Rasulullah bilang, kalau gitu saya cari kayu bakarnya. Karena kata Rasulullah, Allah tidak senang kepada seorang hamba yang berdiam diri. Dan Rasulullah di setiap pekerjaannya beliau berusaha maksimal dan profesional. Dalam hadis beliau katakan, Innallaha yuhibbu idza amila Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah cinta, Allah senang kepada seorang hamba jikalau dia melakukan satu amalan itu dia betul-betul itqan, profesional, menguasai, mumpuni di dalam pekerjaannya. Dan ini contohkan langsung oleh Rasulullah. Dan itu sebenarnya harus diikuti oleh kita umatnya. Betul. Artinya di manapun kita berada, apapun posisi kita, sebagai apapun status sosial kita, sunnah-sunnah ini harus kita amalkan, harus kita kerjakan. Kalau Rasulullah tadi senang mengajarkan kepada kita untuk ikut turut bekerja bersama para sahabatnya, kita ikuti itu. Kalau Rasulullah tadi bahkan hanya dalam pekerjaan kecil nyari kayu bakar, dan ini penting, kita harus mencontoh hal-hal tersebut. Dan juga bagaimana kedermawanannya, bagaimana sifat-sifat mulia beliau yang lain, yang tidak lain jikalau kita amalkan itu mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Jadi Bib, sederhananya bagaimana kita ingin mencari dan mendapatkan keberkahan itu, ikutilah sunnah Nabi, Bib. Betul. Jadi semua sisi sunnah dan kepribadian Rasulullah itu kalau dicontoh membawa keberkahan bagi kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau terus mempelajari sunnah-sunnah Nabi dan kita ikuti, itulah pintunya, Bib, ya. Keberkahan itu di situ, Bib. Karena tadi kita nggak nyampe sama Allah kecuali lewat pintu Nabi Muhammad. Bahkan kita kenal Allah lewat pintu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting bagi kita untuk terus menggali kemuliaan beliau. Semakin kita gali, semakin kita temukan berbagai macam keutamaan yang Allah berikan, yang dijadikan oleh Allah buat kita sebagai contoh. Maka Allah tegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau contoh buat kita. Semakin kita gali, semakin kita akan mendapatkan hal tersebut di dalam kehidupan. Nah, Bib, terkait tadi ya, Bib, yang sampaikan masalah juga itqan, profesional, Bib, ya. Berarti juga ini mengajarkan memang setiap muslim ini memang harus mencontoh ada sebuah keahlian, Bib, ya. Ada sebuah kemampuan yang juga harus serius, Bib, ya, gitu, Bib. Oh ya, artinya memang keseriusan di dalam pekerjaan itu penting, dan itu dicontohkan. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, seriuslah di sana, jalani itu, dan itulah pintu yang mungkin Allah bukakan untuk kita mendapatkan keberkahan. Selama apapun pekerjaan yang kita lakukan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan tuntunan Nabi besar Muhammad, maksimalkan potensi yang ada agar membawa keberkahan dan kemaslahatan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang mukmin yang qawi, yang kuat segalanya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat disiplinnya, kuat segala-galanya. Dan Allah tidak senang dengan mukmin yang dhaif. Artinya dia punya potensi tapi tidak dimaksimalkan. Allah berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan kemampuan. Maka itu penting bagi kita untuk memaksimalkan itu. Allah bukakan bagi kita siang hari untuk kita mencari rezeki, dan malam hari untuk kita beristirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Untuk siang hari itu untuk kita cari nafkah, malam hari itu libas, diumpamakan oleh Allah untuk kita menutup diri, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita beristirahat dari kepenatan hidup. Dan ini sunnatullah yang harus kita jalani. Bahkan kalau kita bangun pagi, bekerja, mencari nafkah,
dan lain-lain diberkahi. Burika ummati fi bukuriha, kata Nabi. Rasulullah bersabda, umatku diberkahi oleh Allah di pagi-pagi hari. Makanya dari dulu orang kalau cari nafkah keluar pagi hari. Kecuali bulan Ramadan, mungkin karena situasi malamnya bangun malam, malamnya sibuk, mungkin kegiatannya sedikit dibatasi, tetapi tidak mengurangi nasyat, semangat, himmah, tekad untuk tetap menyelesaikan berbagai macam pekerjaan. Bahkan dulu para sahabat di bulan Ramadan malahan mereka perang bersama Nabi SAW. Para pejuang kemerdekaan berjuang menegakkan kemerdekaan sampai endingnya proklamasi kemerdekaan juga pada bulan Ramadan. Artinya semangat ini penting untuk kita hidupkan, sunnah dan tuntunan Nabi Muhammad. Nah, Habib, ini menyinggung juga serius idkon tadi kata Habib. Kami juga mengenal Habib ini, kami dengar Habib ini selain juga memang seorang dai, ceramah, ustaz. Kami dengar juga kabarnya Habib ini juga sangat mumpuni kalau masak, Habib. Benar nggak tuh? Itu hobi. Itu hobi. Hobi yang Habib sekarang serius, Habib. Iya, yang namanya hobi itu kalau kita kembangkan akan menjadi potensi yang besar. Karena memang dari sejak kapan tuh? Saya dari orang tua. Karena memang dari kecil itu tuh. Dari nenek saya, ibu saya, keluarga kami terkenal memang hobi masak. Hobi masak. Jadi mau tidak mau. Habib juga ya, Habib penceramah dan juga jago masak. Ya, tujuannya tadi supaya paling tidak kita bisa memberikan sesuatu yang maksimal. Yang bisa masak itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Karena ini jarang dengan kondisi sekarang ya. Kami tahunya Habib ustaz, ceramah, tapi rupanya di balik itu jago masak. Ya. Nah, kalau Habib ada saatnya kita memposisikan diri kita sebagai dai, sebagai ustaz. Ya. Tapi saatnya kita mesti berkhidmah, melayani. Ya. Karena dari dulu kita memang diajarkan oleh guru-guru kita untuk khidmat. Ya. Man khadam gadam. Barang siapa, di guru-guru kami berpesan, barang siapa yang berkhidmat akan diangkat oleh Allah, maju hidupnya. Bahkan dikatakan Sayyidul Qawm Khadimuhum. Sayyidul Qawm Khadimuhum. Itu salah satu pesan dari ini kita, Ketua Majelis Syura kita, Habib Salim. Habib Salim juga sering mengungkapkan kalimat tersebut, Sayyidul Qawm Khadimuhum. Pimpinannya satu kaum, satu kelompok adalah yang berkhidmat kepada mereka. Jadi kalau kita jadi pemimpin, kalau kita menjadi orang besar, kalau kita jadi diangkat sebagai pemimpin, bukan berarti pemimpin itu orang yang memiliki kedudukan tinggi, kemudian justru dia berkhidmat, justru dia melayani orang-orang yang di bawahnya. Dan itulah fungsi kepemimpinan. Ini yang orientasi ini yang sekarang sepertinya perlu untuk ditumbuhkan kembali. Karena banyak orang sekarang ingin jadi pemimpin, tapi tidak melayani. Justru minta dilayani. Beda antara pemimpin dengan pemerintah. Orang yang cuma hanya bisa memerintah atau penguasa, dia menganggap kalau jadi pemimpin dia menguasai. Dia seolah-olah dia yang memiliki kebijakan. Tidak. Sebetulnya seorang pemimpin sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, pemimpin khadimuhum, berkhidmat kepada mereka. Ya. Dan ini yang harus kita jalani bersama. Dalam proses-proses ini tentu kita menikmati prosesnya, insya Allah. Kembali ke tadi, berarti nampaknya nih kita bisa berkesempatan nih melihat Habib langsung. Kita sambil melayani, memproses masakan, dan ini sebenarnya Habib bagian dari kadang sering juga untuk dibagi Habib ya kepada. Iya. Alhamdulillah di era pandemi ini kita berusaha untuk berbagi, mulai dari makanan nasi misalnya, dari sebelum Ramadan kita bagi-bagi, kemudian sekarang kita berbagi sedekah takjil, sedekah iftar. Kalau kemarin sedekah tolak balak, kita berharap dengan sedekah ini Allah jauhkan kita dari berbagai macam balak. Allah segera angkat ini COVID-19 ini, karena memang dikatakan salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sedekah. Itu pintu yang Allah
berikan kepada kita untuk menjauhkan kita dari berbagai bala dan musibah. Insya Allah kita berharap seperti itu. Hari-hari ini tetap berlangsung, jadi kita ada melayani pesanan. Ada yang pesan karena pengen, tapi yang jalan tetap sedekah, ada iftar. Kadang-kadang bisa saling melengkapi. Dari mana uangnya untuk kita itu? Ada donatur yang memberikan kepada kita. Kalau kurang dari keuntungan pesanan ini, kita bisa menutupi hal tersebut, saling melengkapi, insya Allah. Jadi Habib, salah satu yang menjadi hobi Habib, yang menjadi masakan utama Habib ini apa nih yang menjadi masakan utama kita? Kambing. 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 Kenapa jadi mandi laham. Mandi laham. Nama nasinya nasi mandi laham. Itu yang jago Habib ya masaknya. Insya Allah bersama-sama kawan-kawan di sini kita berusaha untuk memberikan yang maksimal. Jadi kalau kawan-kawan kita sering bilang ini mandi laham KW1. KW1. Original premium. Di orinya mana Bib? Yang orinya? Gimana? Orinya. Artinya memang ini sama dengan apa yang ada di tempat asalnya. Mulai dari rasanya sampai sebagian prosesnya. Ya, jadi orang kan kalau kita biasa makan di satu tempat, ketika kita mencicipi itu di tempat lain, kita akan mirip masaknya, sama persis. Nah, jadi bukan hanya sama namanya, tapi juga harus sama rasanya, walaupun beda tempat. Gitu. Iya, cita rasa ini menentukan memang. Maka itu tadi bagian dari itqan. Kita harus betul-betul maksimal karena ketika kita mengikuti satu nama harus sama dengan apa yang ada sebenarnya. Jadi kita bisa sambil melihat nih, boleh melaksanakan hobinya, tetap bisa memasak. Ya. Ini sudah kita mulai sebagian. Sudah dimulai. Bismillah.